Kalau sudah cerita masalah jin, tuyul, nyi blorong, sundil bolong, santet, sulit orang untuk tidak percaya. Ada unsur meminta pertolongan kepada syaitan. Ada unsur meminta pertolongan kepada syaitan. Semeton fenomena beredarnya video yang viral belakangan ini terdiri dari dua. Yang pertama pasti tentang peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Kemudian yang satunya lagi yaitu tentang viralnya aksi pesulap merah yang sedang membongkar semua trik dukun palsu yang ada di Nusantara ini. Dan terlepas dari itu, sebenarnya saya sangat setuju karena pembodohan yang dilakukan oleh dukun-dukun palsu itu tentunya sangat melukai nama dukun itu sendiri, karena dengan menggunakan trik-trik yang sebenarnya mungkin adalah sebuah trik sulap, tetapi dijadikannya bahwa itu adalah unsur dari kekuatan magic yang digunakan kemudian untuk menipu pasien-pasien yang sedang berobat. Ini tentunya sangat disayangkan sekali, yang dalam hal ini saya sependapat dengan pesulap merah. Tetapi ada sisi lain yang perlu diperjelaskan, bahwa tidak semua dukun seperti itu, atau nama dukun itu tidak bisa kita generalisasi. Contohnya nama dukun yang ada di daerah Tengger, nah ini sangatlah sakral. Bagaimana seorang pemimpin upacara di dalam Hindu di Tengger itu disebut dukun. Mereka berpuasa, kemudian mereka mempelajari kitab suci agama Hindu, kemudian ajaran-ajaran budi pekerti yang baik, yang luhur tentunya, yang diwariskan oleh leluhur di suku Tengger khususnya, itu mereka pelajari. Dan tentunya yang namanya dukun di suku Tengger ini adalah orang yang sangat dihormati dan memiliki kemampuan serta spiritual yang baik terhadap kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, khususnya mereka yang beragama Hindu di suku Tengger. Nah, ini akan jadi sebuah penamaan jika digeneralisasi, misalnya bahwa dukun itu negatif, stigmanya tentunya akan merugikan pihak-pihak yang selama ini baik namanya. Nah, untuk itu masyarakat juga harus tahu bahwa nama dukun di suku Tengger untuk yang beragama Hindu itu identik dengan seseorang yang memimpin sebagai seorang pendeta begitu, dalam misalnya ritual kasada yang dilaksanakan di Gunung Bromo. Itu pemimpin ritualnya itu adalah seorang pemimpin agama Hindu yang dikenal di sana dengan sebutan dukun begitu. Nah, kemudian yang kedua tentang yang perlu kita sedikit luruskan apa yang disebutkan oleh Marcel, bahwa ilmu santet itu ada dua. Yang pertama dijelaskan oleh Marcel bahwa santet itu adalah yang satunya menggunakan media racun, mungkin di Bali bisa dikenal dengan nama cetik, yang dibuat dari ramuan tumbuh-tumbuhan. Tentunya ini tidak bisa kita pungkiri. Kemudian yang kedua yang menggunakan tekanan psikis. Jadi mungkin maksudnya Marcel, ketika orang yang percaya bahwa santet itu ada, maka itu akan terjadi. Nah, keduanya ini benar, tidak ada salahnya. Tetapi mengatakan bahwa ilmu santet yang sihir itu tidak ada, nah ini yang perlu diluruskan. Bahkan sekelas UAS atau Ustadz Abdul Somad sendiri mempercayai bahwa ilmu sihir dan santet itu ada. Kalau sudah cerita masalah jin, tuyul, nyi blorong, sundil bolong, santet, sulit orang untuk tidak percaya. Sulit orang untuk tidak percaya. Kemudian ada Ustadz Syafiq Riza Basamala. Ini juga mengatakan
bahwa dulu bahkan di zaman Nabi pun ilmu sihir santet ini sudah ada, dan Nabi pun pernah dikirim santet tersebut. Nah, ini untuk meluruskan jangan sampai sesuatu yang ada di Nusantara ini direndahkan sedemikian rupa, dianggap tidak ada. Jadi seolah-olah keterkenalnya Marcel Chef Sulak Merah ini tentunya nanti akan berefek, orang akan tidak lagi menghargai bahwa unsur-unsur mistis, kadang yang beberapa tempat itu menjadi sebuah tradisi, itu dianggap remeh atau dianggap omong kosong belaka. Contohnya ilmu kebal kemarin yang sudah kita bahas. Mungkin memang benar beberapa pihak telah menyalahgunakan bahwa itu trik, kemudian digunakan untuk menipu. Tetapi jangan mengeneralisasi, karena ada banyak tempat lain juga yang faktanya tidak begitu. Dan bisa-bisa memang benar keberadaan ilmu kebal itu benar adanya. Tidak boleh untuk disepelekan, karena ada banyak pembuktian-pembuktian yang mungkin masyarakat yang benar-benar memiliki kemampuan itu tidak mau muncul ke permukaan. Contohnya di Bali sendiri itu ada banyak pembuktian-pembuktian hal tersebut yang bersifat privasi, dan mereka bertujuan baik, tidak untuk menipu. Nah, sekian sekedar opini dan saran dari saya bahwa sekelas Sultan Abdul Somad sendiri dan ustadz yang lain itu meyakini bahwa ilmu sihir itu ada, dan memang kita dilarang untuk percaya dan untuk menggunakannya dalam hal kejahatan. Itu yang perlu digarisbawahi. Kita tidak boleh mengatakannya bahwa itu tidak ada. Dan semoga Pesulap Merah bisa terus berkarya dengan terus membongkar trik-trik palsu yang ditujukan oleh para dukun yang ada, yang mereka tentunya oknum-oknum dukun yang menipu masyarakat luas. Dan ini tentunya sebuah edukasi yang sangat bagus. Dan tetap jangan lupa untuk selalu mengatakan bahwa oknum dukun, ya, tadi tidak semua dukun. Sekian opini dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau sudah cerita masalah jin, tuyul, nyi blorong, sundil bolong, santet, sulit orang untuk tidak percaya. Sihir itu ada dua macam. Sihir yang merupakan pengelabuan belaka. Yang kedua, sihir yang di situ ada unsur meminta pertolongan kepada syaitan. Benar adanya. Benar